ini sebuah bengkel yang ada di sekitaran Kampung Batu. Perkenalkan, nama saya Ardensa Wijayanto. Saya Tina Krisnaratu. Saya Kristini Diva Kohar. Di sini kami akan mewawancari sebuah bengkel yang bernama Setia Kawan Motor yang bertemakan tentang bab 8, pemanfaatan tenaga kerja dan kompensasi. Pertanyaan pertama ya Mas, saat awal membuka usaha ini, apa Masnya bekerja sendiri atau sudah ada karyawan? Kita kurang lebih ada 3 orang, 1, 2, 3. Setelah belum lama usaha itu kita nambah 1 orang lagi, sehingga sekarang 4. Berarti saat di awal itu kan ada 3 orang, lalu masuk 1 orang lagi kan Mas ya? Iya. Berarti di situ ada proses perekrutan Betul. yang 1 orang itu. Proses perekrutannya seperti apa? Atau disebarkan lewat iklan? Iklannya media di sosial? Facebook, kita di medsos, kita share di Facebook. Dalam proses perekrutan itu apakah ada kualifikasi tertentu gitu atau syarat-syarat tertentu? Iya, betul Bu. Yang utama sih berpengalaman sama mau bekerja. Berpengalaman, mau bekerja, dan bisa diatur karakteristik kita, kualifikasi yang kita butuhkan. Berarti apakah tidak berarti ada pengalaman khusus yang supaya Ya, diproses paling ini? nggak dia udah berpengalaman di dunia otomotif. Pengalaman. Tapi apakah masih ada pelatihan khusus saat menjadi karyawan di sini? Iya, pasti. Bisa dijelaskan sedikit Mas seperti Jadi apa pelatihannya? paling tidak setiap seminggu saya melakukan apel itu kurang lebih minimal tuh 2-3 kali. Dan di apel pagi itu secara otomatis kita berikan beberapa masukan kepada karyawan kita, mulai dari skill teknis, beberapa kesalahan yang terjadi di hari-hari yang lalu, sampai peningkatan untuk hari kedepannya, seperti itu. Fasilitas apa yang Mas beri buat karyawan di sini? Apakah Fasilitas sementara baru gaji pokok, seperti itu. Terus bagaimana Mas memberikan bentuk motivasi untuk karyawan yang bekerja selama di sini? Yang jelas sih prinsipnya sama. Kalau saya ketika menginovasikan kepada semua karyawan saya, hidup itu harus belajar. Mulai dari kita kecil sampai kita dewasa, sampai kita tua pun kita harus terus belajar. Kalau nggak mau belajar ya kita kalah sama perkembangan zaman yang sekarang, seperti itu intinya. Lalu bentuk kompensasi karyawan di sini tuh berupa gaji atau upah? Gaji gaji bulanan? semua digaji secara bulanan. Berarti belum, apakah ada sistem bonus gitu, misalnya kalau sudah mencapai target tertentu atau saat Idul Fitri atau seperti apa Mas? Atau baru gaji pokok saja? Sementara baru gaji pokok. Kalau seperti THR itu kita belum pikirkan, tapi sudah sedikit tercerna di dalam ini angan-angan saya. Nanti otomatis jadi tetap dapat THR. Kalau soal bonus itu permisalan kita bekerja di luar jam kerja. Kita kerja maksimal jam 5 nih. Tapi ketika ada yang unit masuk yang sifatnya di atas jam 5, nah baru itu kita kasih fee khusus buat beberapa karyawan kita. Dan bengkel di sini juga bersertifikat ya Mas ya? Betul. Bagaimana bengkel ini membangun kepercayaan kepada karyawan yang telah bekerja sama dengan masa di sini? Cara kami membangun sebuah kepercayaan adalah dan jelas melalui beberapa tahapan. Yang pertama, kita sudah tahu kualitas dari kinerjanya. Setelah itu kita uji dengan beberapa pekerjaan yang bisa diselesaikan dengan baik. Dan selanjutnya juga kita kontrol. Kalau emang pekerjaan bisa dilakukan dengan baik, ya maka kita bisa mempercayakan pekerjaan itu. Begitu. Modal soft skill dan hard skill apa yang kira-kira diperlukan untuk bekerja di bengkel? Kalau soft skillnya sih sama, keterampilan teknis yang emang harus dikuasai oleh semua teknisi. Bahkan kalau sebelum masuk
melamar itu kita udah tanya dulu lulusan mana, skill apa yang sudah dikuasai.